Salam sejahtera. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa di dalam program Night Call. Dan saya adalah Pendeta Levi Kembuan. Saat ini saya melayani di GPB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan. Dan malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Allah dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kasih karunia yang nyata dalam hidup kami dalam seluruh pengalaman yang kami alami. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian atas firman yang kami renungkan, dan kemudian kami dimampukan menghayatinya dan membawa senantiasa, menyatakan senantiasa dalam seluruh kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 berbunyi sebagai berikut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak warga gereja yang mengeluh atas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka yang ternyata membawa dampak yang tidak mereka harapkan. Berbagai alasan dikemukakan. Keluhan pelayanan kerap muncul karena masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan. Masalah-masalah yang justru sama sekali tidak diharapkan. Beberapa orang warga gereja, bahkan juga termasuk presbiter, malah berpikir untuk mundur dari pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Masalah apapun bentuknya itu kerap menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan, menjalankan pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Masalah juga menjadi alasan bagi orang untuk menolak pelayanan yang dipercayakan. Jika kita membaca kisah pelayanan dari Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, lalu membaca lagi surat-surat yang ditulis oleh Paulus, maka kita akan melihat bahwa pelayanan Rasul Paulus, seluruh aktivitas pelayanannya diwarnai dengan masalah demi masalah. Mari kita mengurai sedapat mungkin
apa saja masalah, bahkan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Segera setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus menjadi buta, fisiknya menjadi lemah. Lalu dia menghadapi masalah lagi. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh Paulus di Yerusalem, sehingga Paulus harus diungsikan oleh saudara-saudara seiman ke Tarsus. Orang-orang Yahudi di Antiokhia menghasut para pembesar kota, sehingga Paulus dan Barnabas dianiaya. Penghasutan juga terjadi di Ikonium. Malahan di Listra, Paulus dan Barnabas dilempari dengan batu. Hasutan juga dialami oleh Paulus di Filipi. Akibatnya, Paulus bersama dengan Silas dipermalukan. Pakaian mereka dikoyakkan dari tubuh mereka, dan mereka sendiri pun dianiaya. Tidak cukup sampai dengan penganiayaan dan dipermalukan. Paulus dan Silas juga dimasukkan ke dalam penjara di Filipi dengan perlakuan seperti seorang penjahat, seperti penjahat yang paling berbahaya. Mereka ditaruh di ruang tengah, mereka dipasung, tidak bisa kemana-mana. Pemenjaraan juga dialami oleh Paulus ketika kembali ke Yerusalem. Selama 2 tahun status hukum Paulus tidak jelas. Namun dia tetap diperlakukan sebagai tahanan atas perintah wali negeri Marcus Antonius Felix. Dari Yerusalem Paulus dibawa ke Roma, statusnya juga tetap sebagai tahanan. Tahanan yang sedang naik banding ke kaisar. Di Roma selama 2 tahun Paulus menjadi tahanan kota. Dalam surat-suratnya kita menjumpai Paulus menghadapi juga masalah kerasulannya diragukan. Jemaat yang dulu diajar tentang iman, lalu kemudian berubah pemahaman. Salah satu bagian dari surat kepada jemaat di Korintus malah dikatakan ditulis dengan mencucurkan air mata. Pada akhir hidup Paulus, beberapa catatan menyatakan bahwa Paulus dihukum mati atas perintah Kaisar Nero. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tidak lepas dari masalah, dari penderitaan. Mungkin kita tidak menghadapi masalah seperti Paulus. Mungkin masalah kita sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh Paulus. Penganiayaan, hampir mati dipukuli, didera, dilempari dengan batu. Namun Paulus tetap gigih. Tetap gigih dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Sekalipun dia didera, sekalipun dia dianiaya, dilempari dengan batu sampai dikira hampir mati, Paulus tetap melanjutkan pekerjaan penginjilannya. Saya berpikir kalau misalnya kita sudah sakit-sakit, lalu kemudian harus melaksanakan tugas, belum tentu dari kita semua siap. Tapi Paulus baru didera, baru dianiayai, dia sudah melanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Mungkin karena sakit yang lebih ringan, bisa jadi kita akan mengatakan saya tidak melayani dulu. Pertanyaan, bagaimana Paulus dengan masalah yang begitu besar, dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang hampir merenggut nyawanya, kok bisa menjalankan pelayanannya? Masalah yang dihadapi berat, tantangan yang dihadapinya hampir membunuhnya. Paulus memberikan kuncinya
dalam surat yang kita baca pada saat ini. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, ada bagian yang tadi saya bacakan kepada kita semua dan Bapak Ibu saudara-saudara sudah membacanya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah pengharapan yang memberikan kekuatan bagi Paulus. Allah telah menyediakan kediaman di sorga. Karena iman tentang kediaman di sorga itu, maka Paulus mampu menerima tantangan dalam pelayanan seberat apapun, dalam keadaan dipasung, dalam keadaan dianggap seperti penjahat besar, diperlakukan sebagai tahanan yang luar biasa, Paulus masih bisa menyanyi, memuji dan memuliakan Allah. Paulus juga menuliskan dalam ayat yang telah kita baca, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan tangan yang lama, supaya yang fana itu telan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah telah mempersiapkan untuk kita. Allah telah mengaruniakan roh untuk kita. Itu adalah kekuatan bagi Paulus. Itu adalah kekuatan yang dikaruniakan Allah, yang memampukan Paulus dan juga seharusnya kita semua sebagai warga gereja menghadapi tantangan dalam pelayanan dan kesaksian. Menangis, mengeluh, itu adalah hal yang manusiawi. Siapa yang tidak mengeluh? Siapa yang tidak menangis dalam menghadapi tantangan yang berat? Paulus juga mengeluh, tetapi jangan sampai meninggalkan pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita. Tuhan telah mempersiapkan pelayanan itu bagi kita dengan segala tantangannya, dan marilah kita melaksanakannya, karena Tuhan telah menyediakan juga kepada kita tempat kediaman itu. Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang juga melengkapi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini kami telah bersama-sama diingatkan tentang kediaman surgawi yang telah disiapkan. Kami telah diingatkan tentang tugas pelayanan tetap dipercayakan kepada kami. Kami telah diingatkan untuk tetap terus melaksanakan pelayanan kesaksian dipercayakan itu dalam kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi kekuatan ketika kami dihadapkan pada berbagai tantangan, pada berbagai halangan. Sebagaimana ya Tuhan, Paulus dikuatkan dengan pengharapan tentang kediaman surgawi atas seluruh tantangan dihadapi dalam pelayanannya. Kami mohon ya Tuhan, gereja-Mu di muka bumi ini, demikian juga gereja-gereja Indonesia, termasuk juga jemaat-jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian barat, senantiasa dimampukan dalam melaksanakan pelayanan kesaksian. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, biarlah ya Tuhan kami tetap bersemangat dalam pelayanan. Kami juga mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat GPB. Tuhan memberkati segenap warga jemaat. Tuhan memberkati segenap presbiter.
fungsionaris Majelis Sinode Tuhan, dalam seluruh aktivitas kegiatan pelayanan kesaksian, dalam aktivitas membangun kehidupan persekutuan yang telah Tuhan percayakan. Kami mau mengimani Tuhan senantiasa melengkapi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang mengalami pergumulan oleh karena ketidakadilan, oleh karena kemiskinan, oleh karena berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami juga mengingat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, Engkaulah yang hadir sebagai Allah yang memberikan hikmat, Allah yang menjaga dan memberikan kepada kami pengertian. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkatilah ya Tuhan pemerintah kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan, terlebih membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa dalam penyertaan-Mu. Kami memohon ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, berkatilah kami semua. Berkatilah sama kami, berkatilah bangsa negara kami, berkatilah ya Tuhan dalam seluruh aktivitas kegiatan, dalam seluruh harapan dan rencana, dalam seluruh kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan senantiasa kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa melaksanakan pelayanan kesaksian kita, senantiasa membangun kehidupan persekutuan sebagai gereja yang bersaksi dan melayani. Dan biarlah berkat kasih karunia Tuhan menyertai senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.